pada ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di hati kami, Bapa, taruhlah akan sabda-Mu. Terangi dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang Kau taruh dalam hati dan pikiran kami, akhirnya boleh kami pahami, kami jadikan penuntun dalam hidup kami, kerja karya kami, gumul juang kami, hari demi hari. Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan. Pakailah dia untuk memperkatakan akan apa yang hendak Kau sampaikan kepada umat-Mu. Dan pakailah waktu ini untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Saya yang baca atau ada yang baca? Aku yang baca, Ibu. Silahkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini. Ya, makasih, Theo. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Ratapan 3 ayat 21 Pembacaan Alkitab diambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-21 sampai 26 yang mengatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Syukur kepada Allah. Ya, baik. Kakak-kakak, Bapak Ibu, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Boleh saya ngaku kah? I'm really nervous today. Saya sangat nervous hari ini karena memang saya baru dapat tema itu tadi pagi. Lalu tambah syok melihat bagian bacaan Alkitabnya tertulis Roma 5. Oh, wow. Aduh, Bapak Ibu, saya lebih baik disuruh khotbah depan Majelis Sinode GPIB daripada saya disuruh membawa renungan di depan Sivitas Akademika STFT Jakarta. Itu luar biasa, prizornya sungguh-sungguh luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mau memakai saya untuk boleh berbagi renungan, berbagi makna kehidupan dari realita kehidupan dan realita pelayanan yang kita alami hari demi hari. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membuka renungan ini dengan sebuah cerita yang saya percaya Ibu Bapak Saudara sudah mungkin berulang kali melihat akan cerita itu atau membaca cerita itu. Cerita yang menceritakan atau kisah yang menceritakan kisah hidup dari seorang petenis legendaris keturunan kulit hitam asal Amerika yang mencetak sejarah kemenangan di Grand Slam dan American Open tahun 1968, Australia Open 1970, dan Wimbledon 1975. Dia adalah Arthur Ashe. Dan beberapa tahun setelah pensiun dari profesinya, Arthur harus menerima kenyataan terkena serangan jantung pada tahun 1979 dan mengharuskannya menjalani 2 kali operasi.
Bukan malah sembuh, Arthur malah divonis terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang diterimanya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang, katakanlah seorang yang diidolakan oleh banyak orang, tentu saja dia punya banyak fans. Dan salah satu fansnya menulis surat kepadanya dan bertanya, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Lalu Arthur menjawab bahwa di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. Di semifinal ada 4 orang dan 2 orang berlaga di final. Dan ketika di sini yang saya percaya ini bisa menjadi sebuah statement yang mencerahkan kita. Dia mengatakan bahwa ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi, ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bagi saya cerita Arthur Ase ini atau ilustrasi tentang Arthur Ase ini mau mengungkapkan tentang seseorang yang memaknai kehidupannya, bahwa apakah itu sesuatu yang menggembirakan, membuat sukacita, menyenangkan, ataupun sesuatu yang membuat bersedih, membuat dia bergumul. Dia melihat semua itu sebagai sebuah bagian dari hidup iman, dalam menjadi sebuah perjalanan iman yang kemudian mengajak dia atau membuat dia menjadi semakin bijak di dalam melihat kehidupan ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya, ketika saya membaca akan ilustrasi ini, maka saya berpikir bahwa Arthur Ase mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan persoalan apa yang kita hadapi, kesulitan pergumulan yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita melihat bahwa seluruh hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, apakah itu suka ataupun duka, bahagia atau sedih, keduanya merupakan bagian dari hidup. Dan keduanya juga diizinkan Tuhan untuk mengajar kita hal yang positif dalam hidup. Nah, bagian perikop pembacaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Ratapan, saya tadi melihat bahwa Ratapan ini dia ada 5 puisi sebenarnya, dan dia biasa dibacakan ya, pada saat perayaan atau peringatan akan kehancuran bait Allah di Yerusalem. Dan dalam gereja-gereja Protestan kerap kali bagian bacaan kitab Ratapan ini dibaca pada saat-saat masa Prapaskah, gitu ya. Dan ini mau menggambarkan tentang bagaimana rintihan ya, ratapan dari orang-orang atau para saksi mata yang melihat akan kehancuran bait Allah di Yerusalem. Dan bagaimana mereka menghayati, mencoba memaknai akan pergumulan mereka, baik ketika mereka melihat bait Allah yang dihancurkan, bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, maupun ketika mereka harus berhadapan pada situasi kenyataan sebagai sebuah bangsa yang betul-betul melihat diri sebagai umat Allah. Mereka ditaklukkan bangsa lain, dan mereka kemudian pemimpinnya dibuang ke tanah Babel. Nah, bagaimana mereka memaknai itu? Bagian bacaan kita, atau dikatakan di sini ini bagian puisi yang ketiga, mengungkapkan, saudara-saudara, mari perhatikan di bagian awal bacaan kita. Di ayat yang ke-21, dikatakan di sana, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 21 ini
mau mengungkapkan akan sebuah pergantian. Ya, pergantian dari sebuah situasi kondisi tertentu yang dilihat, disaksikan oleh sang penulis gitu ya. Kemudian dari apa yang dia lihat itu, dari situasi yang dia lihat itu, kemudian dia memaknainya dalam kacamata iman. Nah, pertanyaannya adalah gambaran seperti apa yang dia sampaikan? Perhatikan, mari saudara-saudara kita perhatikan. Salah satunya saja, mari kita lihat dalam bagian bacaan sebelum bacaan kita di ayat 17 sampai 18. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ya. Kemudian saya lanjut ayat 19, saudara. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Lalu ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bagi saya ketika membaca bagian ini terlihat sekali bahwa bagi sang penulis betul-betul situasi yang dia alami betul-betul merupakan sebuah kemalangan besar. Sesuatu yang meremukkan jiwa. Sesuatu yang dapat membuat orang kehilangan akan asalnya, harapnya dalam hidup. Tapi ini yang sangat menarik. Dia katakan dengan jujur, membuat jiwaku tertekan. Tapi ternyata dia tidak kehilangan harapan. Mari kita lihat pada ayat 21 bacaan kita tadi. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi walaupun ada situasi yang menghancurkan hati, ada situasi yang membuat dia tertekan, tapi dia katakan apa? Ada yang kuperhatikan. Ada sesuatu yang kuperhatikan dan itu membuat aku terus berharap. Pertanyaannya adalah, apakah yang dia perhatikan? Mari perhatikan saudara-saudara pada ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saya sangat suka ayat ini. Kenapa saya sangat suka ayat ini? Karena ayat ini kemudian mengingatkan bahwa seperti halnya matahari di pagi hari, di mana tetap saja apapun yang terjadi, selama hidup ini masih ada, matahari akan terus bersinar. Ada pagi hari yang terus boleh memancarkan, di mana matahari memancarkan cahayanya. Buat penulis di sini menggambarkan apa? Tetap ada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan hari demi hari. Dengan kata lain mau dikatakan, selama masih ada kehidupan, selama masih ada nafas hidup, selama masih ada pagi hari yang boleh dinikmati, selama itu pula kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi anak-anaknya. Kemudian dia katakan pada ayat 24. Jadi yang pertama saudara-saudara, yang membuat dia berharap adalah yang pertama, bahwa selama hidup itu masih berlangsung kasih setia Tuhan, itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup umatnya. Yang kedua, yang membuat dia berharap, mari baca sama-sama ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 24. 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Luar biasa kan saudara-saudara? Dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Penulis tidak katakan kebahagiaan adalah bagianku. Penulis tidak katakan bahwa keberhasilan adalah bagianku. Tidak. Penulis katakan apa? Tuhan adalah bagianku. Ini penting sekali saudara-saudara, bahwa kadangkala dalam kehidupan ini kita begitu merasa putus asa, kita begitu merasa tidak punya apapun yang bisa kita pegang sebagai harapan, kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Dan penulis katakan apa? Tuhan adalah bagian. Ketika saya baca bagian ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang
betul-betul kemudian ada dalam pikiran saya bahwa mau dunia ini hancur seperti apapun. Tetapi ketika kita masih punya Tuhan dalam hidup kita, maka tetap akan ada harapan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari perhatikan saudara-saudara. Pada ayat yang ke-25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Yang ketiga, penulis menekankan Tuhan itu baik buat siapa? Baik untuk mereka yang berharap, yang mencari Dia. Di sini memperlihatkan apa, saudara-saudara? Memperlihatkan akan kepasrahan kita kepada Tuhan. Memperlihatkan akan penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Dan juga apa? Kesediaan untuk menanti akan jawaban Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian bacaan kita ini kita lihat bahwa ada satu keyakinan. Apapun yang dialami oleh sang penulis, tapi dia percaya bahwa menantikan akan pertolongan Tuhan dalam waktu Tuhan, dalam rancangan Tuhan, cara Tuhan adalah satu-satunya harapan dalam hidupnya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, menutup akan renungan ini, saya mau berbagi cerita. Boleh ya, Kak Temi, Kak Esther, kakak-kakak, semuanya. Saya mau berbagi cerita. Jadi, saya itu mendapatkan SP mutasi ke, ini Peniel Surabaya, saya sudah di Peniel Surabaya sekarang. Jadi saya mendapatkan SP mutasi itu bulan Januari 2022. Lalu SK saya sudah terbit 3 Februari 2022. Kondisi jemaat adalah jemaat yang saya layani sebelumnya. Kondisi jemaat adalah mereka sedang bergumul dengan proses izin prinsip. Ya, jadi saya melayani sebelum di jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok, satu jemaat yang sedang bergumul dengan proses izin prinsip. Gedung sudah milik kita, tapi kita belum punya izin untuk beribadah. Ya. Selain itu, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi. Honestly, ketika saya terima SP dan kemudian SK, SP itu dulu lah. Ada satu pertanyaan besar dan saya sempat katakan sama Tuhan, benar-benar asli bercanda. Karena apa? Karena yang saya pikir, saudara-saudara, yang saya pikirkan pada waktu itu adalah dalam situasi kondisi jemaat yang betul-betul sangat bergumul, baik secara material maupun juga secara semangat spirit untuk kemudian kita mau berjuang untuk mendapatkan izin prinsip di dalam satu komunitas yang ya dapat dikatakan garis keras gitu ya. Bukan satu hal yang mudah. Nah, dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, saya harus pergi. Dan itu kan berarti satu PR lagi buat jemaat yang harus diselesaikan. Saudara-saudara, honestly, a little bit, I lose my hope. A little bit. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya meminta kepada Tuhan. Dalam doa saya menangis dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika memang ini adalah cara yang Tuhan pilihkan untuk hamba, maka lakukanlah sesuatu untuk menunjukkan kepada hambamu bahwa hambamu bisa pergi untuk melanjutkan tugas di tempat yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Itu saya berdoa, saya ingat sekali, saya berdoa itu hari Rabu. Saya berdoa itu hari Rabu, Tuhan menjawab doa saya dalam waktu 2 hari. Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pagi masuk di WA grup PHMG. Kami masuk ada bukan sumbangan ya, tapi persembahan dari satu keluarga jemaat sebesar 330 juta rupiah. Dan itu wow gitu, kayak saya tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah just cry and pray and thanks to God. Jadi
Tuhan jawab. Tuhan jawab, Tuhan siapkan semua. Ketika apa? Kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita, hidup kita, gumul juang kita kepada Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan tema di hari ini, bertahan di terpa kemalangan, setia berharap menyongsong perubahan. Maka perenungan firman Tuhan kita, saudara-saudara, mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa hidup gumul juang adalah sebuah realita bagi kita. Tidak ada seorang pun yang akan lepas dari gumul dan juang dalam hidup. Tetapi dalam situasi seperti itu, percayalah bahwa ketika kita tetap meyakini bahwa Tuhan adalah bagian dari hidup kita, maka kita akan lihat Tuhan berkarya bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gumul juang boleh ada. Gumul juang boleh mewarnai akan kehidupan kita. Tetapi poin penting dalam perenungan ini adalah jangan pernah hilang harapmu kepada Tuhan. Jangan pernah hilang juga kesetiaanmu untuk tetap tekun dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, perenungan firman Tuhan kita mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya waktu dan caranya. Seperti yang diungkapkan oleh penulis di sini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti bukan dengan artinya kita kehilangan harap, tidak. Menanti dengan percaya bahwa Tuhan punya waktu dan caranya sendiri menolong kita untuk menjalani gumul dan juang kita. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini boleh menguatkan kita bersama dan hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersama Yesus ku tetap teguh, teguh ya imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat.
Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah senang, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Selamat Paskah semua. Yesus sudah bangkit. Apakah kita percaya Kristus sudah bangkit? Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih khusus untuk Pendeta Maggie. Ini adik kelas kami yang saya ingat senyumnya dan kebaikan hatinya. Dan itu terasa melalui khotbah hari ini. Terima kasih banyak. Kami diingatkan lagi khususnya dari Kitab Ratapan. Dan untuk saya dan saya kira banyak di antara kita semua, khususnya semester ini, walaupun kita merayakan Paskah, kita masih terkenang betapa tidak mudah perjalanan sebagai sekolah, sebagai komunitas di awal tahun dan juga sampai pada hari ini. Dan terima kasih lagi Pendeta Maggie mengingatkan kita bahwa memang kasih setia Tuhan yang kekal untuk kita semua di dalam ketidakkekalan kita, di dalam kefanaan kita. Dan terima kasih bahwa kita diingatkan Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kadang-kadang sangat sederhana, tetapi selalu mengingatkan kita bahwa Dia setia. Dan dengan pesan itu, saya mengajak kita semua, kita yang sedang ketar-ketir menanti saat ujian karya tama, juga menanti saat ujian tesis dan juga disertasi, dan banyak hal lain yang menjadi bagian dari pekerjaan kita bersama mengakhiri semester bahkan tahun akademik ini. Kiranya kita diingatkan bahwa kesetiaan Tuhan tetap, dan mungkin yang dituntut daripada kita adalah kesediaan untuk berharap dan kesetiaan untuk bergantung pada Tuhan. Nah, pada saat ini juga saya mengajak kita bersyukur bahwa penantian panjang kita tentang status akreditasi kedua program pasca sarjana akhirnya sudah kita terima, yaitu untuk program studi magister teologi dan juga doktor teologi, masing-masing dengan predikat unggul dan sangat baik. Kita syukuri itu. Ada banyak hal yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, bahwa segala sesuatu yang kita terima akan mendorong kita untuk semakin memperbaiki diri dan juga memastikan bahwa karya Kristus
akan menjadi lebih nyata dan bercahaya melalui hidup kita masing-masing sebagai individu maupun juga sebagai sekolah. Nah, izinkan saya atas nama tim pemimpin menyampaikan terima kasih banyak kepada para dosen, kepada para karyawan, karyawati, mahasiswi-mahasiswa. Sepanjang semester ini kita sungguh bekerja dengan cerdas, berusaha agar kita juga sehat dan sekeliling kita, keluarga kita, komunitas kita juga sehat. Kita bersama-sama berupaya menyelesaikan semester ini dengan baik dan juga tahun akademik 2021-2022. Untuk mengingatkan kita, tahun ini pada bulan September akan menjadi tahun yang unik karena sekolah kita akan berusia 88. Dan oleh karena itu, mari kita mengawali semua yang dalam rangka mengakhiri tahun semester ini atau tahun akademik ini dan juga kelak menyambut tahun akademik yang baru dengan keyakinan bahwa Tuhan sungguh setia dan kita semua akan dikuatkan dalam seluruh tantangan kita. Jika ada di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, kita yang berjuang untuk berpulih juga dalam masa duka cita, marilah kita saling mendoakan dan mengingat semua yang kita kasihi itu. Kita doakan juga negeri kita, bahkan dunia ini dengan apa yang kita mampu supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu dari saya dan juga tim pemimpin. Tidak semua tim pemimpin bisa hadir, mohon maaf karena ada tanggung jawab dan tugas masing-masing. Saya juga mau dan atas nama tim pemimpin mendoakan proses persiapan untuk social immersion, untuk pendidikan lapangan, untuk mahasiswa-mahasiswi yang juga kita harapkan dengan seluruh situasi pasca Lebaran dan ketetapan dari pemerintah, kerjasama antara gereja-gereja, lembaga, dan sekolah kita, jika Tuhan berkenan bisa ada studi lapangan dalam bentuk mungkin hibrid atau juga on-site. Tolong ingat bahwa rekan-rekan ke tempat-tempat itu membawa nama STFT Jakarta, tetapi di atas semua itu hendak memancarkan kasih Kristus. Karena itu jagalah dan jadilah sahabat yang mau belajar bersama dan juga tetap berkomunikasi dengan sekolah supaya proses pendidikan lapangan itu berjalan dengan aman dan sehat serta nyaman. Nah, demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, tetap semangat dan kita doakan kita melewati masa-masa ujian, karyatama dan seterusnya dengan baik dan kita akan berjumpa lagi pada tahun akademik yang baru dengan harapan bahwa kita datang dengan sukacita yang tak berkurang dan bahwa kasih setia Tuhan kita akan terus alami. Ada amin? Amin. Amin. Haleluya. Loh, selesai ya. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa harapan kami untuk perdamaian di dunia. Kami berdoa untuk kemelut konflik yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin negeri ini dalam upaya menghentikan perang. Kami juga berdoa bagi masyarakat Shanghai yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Kiranya Engkau menolong pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Kami berdoa bagi masyarakat Sri Lanka yang sedang mengalami krisis ekonomi. Kiranya Engkau menolong mereka untuk melewati masa krisis ini. Tak lupa kami berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia yang saat ini masih terus berjuang melawan COVID-19 serta menanggulangi beragam dampak yang ditimbulkannya. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Ya Allah, kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahi hikmat kepada para pemimpin negeri dan setiap orang yang terlibat.
agar mampu menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kiranya seluruh rencana dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga berkenan mencurahkan hikmat-Mu bagi para pemimpin negara kami, agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus dan jujur. Ya Allah, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi kampus kami, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan seluruh perkuliahan kami sepanjang semester ini. Kiranya Engkau berkenan memberi kami hikmat dan menolong kami, mahasiswa-mahasiswi yang masih berjuang dalam merampungkan makalah akhir semester. Kiranya Engkau memampukan kami menyelesaikan dengan baik. Kami juga berdoa agar proses penyelenggaraan ujian karya akhir, baik ujian karya tamat, skripsi, tesis, dan disertasi, dapat berjalan lancar. Kami berdoa bagi seluruh staf. Kiranya Engkau berkenan memberi semangat agar mampu menjalani pekerjaannya setiap hari. Kami berdoa untuk para dosen yang berjuang mendidik dan membimbing mahasiswa-mahasiswi, dan juga bagi tim pemimpin kampus kami. Kiranya hikmat-Mu dapat Kiranya melalui hikmat-Mu mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Secara khusus kami berdoa bagi rencana kampus kami yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, tim kerja, serta proses mempersiapkan segala bentuk fasilitas, sarana dan prasarana pendukung. Kiranya Kau menolong menyertai setiap proses yang sedang dan akan dilaksanakan agar berjalan dengan lancar. Ya Allah, kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Ya Allah, kami serahkan doa permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami. Di dalam Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan percayalah bahwa cinta Kristus memberikan kita harapan, serta meneguhkan kita untuk setia berharap menyongsong dan menuai kebaikannya. Bermana syukurlah bagi Tuhan, baik dalam nyanyian maupun laku hidup kita, dimanapun kita berada. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya.
apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kini terimalah berkat dari Allah. Seperti embun pagi jatuh di atas kepalamu, Allah memegang lembut kepalamu dan memberimu hikmat. Seperti embusan angin sejuk menyegarkan tubuh yang lemah, Allah menyegarkan kehidupanmu dan memberimu kekuatan. Seperti sinar rembulan menerangi dunia gelap, Allah menyinari dan menuntun kembara kehidupan umatnya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memberkati dan menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Sudah selesai, selamat siang, Tuhan berkati. Terima kasih Kakak Egi. Terima kasih Pendeta Megi. Pendeta Megi, terima kasih banyak dan saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf karena macam-macam yang harus saya kerjakan dalam 1 minggu ini sehingga saya lupa untuk mengkonfirmasi apakah semua hal sudah berjalan dengan baik sehubungan dengan persiapan ibadah ini. Terima kasih telah tetap bersedia untuk melayani kami, melayani Ibu Alma Mater ya, Ibu Jiwa. Nah, bolehkah Pendeta Megi memperkenalkan diri, misalnya lulus tahun berapa dan seterusnya? Nanti ketahuan kita tua. Iya. Iya ya, ternyata kita udah tua ya Kak Temi. Aku Kak Esther dan Kak Novi yang tua maksudnya. Megi juga ternyata. Iya, baik. Selamat siang kakak-kakak, tim pimpinan semuanya, para pengajar, seluruh sivitas akademika STFT Jakarta. Saya Megi Claudia Leona Huwai. Saya adalah masuk 93, selesai itu 98-99 ya. Di waktu itu skripsi saya terakhir itu yang tangani adalah waktu di bidang etika, dan ketika saya masuk di STT Jakarta, Pendeta Septemi, Pendeta Esther, Pendeta Novi itu kakak-kakak tingkat saya tingkat 5 dan saya tingkat 1, jadi masih mungil. Ya, jadi seluruh sivitas akademika STT Jakarta sampai dengan saat ini, kalau tadi Kak Esther katakan bahwa tetap bersedia melayani Ibu yang telah merahimi, sungguh Kak, ini sungguh luar biasa. Tapi honestly nervousnya ampun-ampun. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih baik disuruh bawa khotbah di depan majelis sinode daripada depan sivitas akademika, karena memang ini adalah kampus yang luar biasa buat saya. STT Jakarta sangat-sangat menjadi kekuatan, dan juga apa yang saya terima di STT Jakarta lah yang membekali ketika melakukan karya layan
dan juga dalam menjalani gumul juang di tengah-tengah hidup jemaat. Nah, pesan saya cuma satu, adik-adikku yang masih kuliah di STT Jakarta tetap semangat dan perlengkapi diri kita dengan semua yang diberikan, yang terbaik yang diberikan oleh para dosen kita, karena semua itu sangat-sangat berguna, bermanfaat dalam kehidupan pelayanan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tetap memberi semangat buat KTMI dan teman-teman semua. Tuhan tetap memberkati STT Jakarta. Dan jika memang tetap ada sesuatu yang bisa kami lakukan selaku alumni STT Jakarta, dengan senang hati kami melakukannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Semangat. Terima kasih sekali. Silakan Kak Patricia, apakah ada pengumuman? Akan dibacakan langsung oleh PIC ya Kak. Untuk warta kapel dipersilakan. Boleh di-share Theo. Selamat siang Ibu Pendeta Maggie, rekan-rekan Bapak Ibu dosen semuanya. Izinkan saya mewakili tim peribadahan untuk membacakan warta kapel Jumat 29 April 2022. Tim peribadahan kampus mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Maggie Huai yang sudah menyampaikan khotbah atau renungan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Pendeta, teman-teman, Bapak Ibu boleh memberikan reaksi, menandakan kita mengucapkan terima kasih. Tim peribadahan kampus juga sepanjang minggu ini yang mengkoordinir ibadah kampus kita. Terima kasih. Warta dari bagian formator spiritual ekumenis STT Jakarta. Jika saudara-saudari, teman-teman semua membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi ke alamat email yang tercantum spiritualformations@sttjakarta.ac.id. Lalu kemudian tim peribadahan kampus juga telah menyebarkan informasi berkaitan dengan rekrutmen anggota tim peribadahan kampus untuk periode yang baru. Jika teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana mengordinir ibadah, membuat tata ibadah dan lain sebagainya, silahkan bergabung dengan kami. Ditunggu partisipasi dari sivitas teman-teman sekalian. Demikian warta dari tim peribadahan kampus. Jika ada pengumuman informasi tambahan dari teman-teman atau bagian lain dipersilahkan. Dari perpustakaan, mohon izin